Jadi setiap pembelian Webuild S atau Webuild S Pro atau Webuild S Plus itu dapat follow focus nih, follow focus motor. Nih, bisa kelihatan nggak? Follow focus motor gratis. Selamat pagi, balik lagi sama gue Ogi. Di depan gue kali ini udah ada dua buah gimbal. Yang satu adalah ViewTech AK2000 ya, sedangkan yang satu lagi adalah Webuild S. Webuild S dari Zhiyun. Nah, di sini emang kebetulan lagi ada dua buah gimbal ini dan gue mau compare hasil pemakaian gue selama beberapa waktu ke belakang antara AK2000 ini dan si Webuild S ini. Oke, kita lihat dari fisik aja dulu ya, secara singkat, karena gue yakin banget apalagi AK2000 ini udah banyak banget yang bikin reviewnya ya. Jadi secara singkat aja, untuk ViewTech AK2000 ini dari tinggi aja udah jauh lebih tinggi dan lebih besar, dan secara bobot sebentar, ini gue lupa baterainya masih ada di dalam. Nah, baterainya masih ada di dalam. Nah, secara bobot itu sebenarnya kurang lebih hampir sama sih bobotnya, tapi ini tuh cenderung lebih berat karena ininya aja dari metal nih kakinya. Kalau ini kayak karet gitu, cuman karetnya juga tebel, jadi mungkin itu yang bikin beratnya kurang lebih sama. Ini lebih berat sih tapi. Nah, udah gitu, yang kedua adalah ini, kalau yang ViewTech AK2000 ini baterainya dia pakai 4 baterai. Terus kalau yang Webuild S ini baterainya cuman ada dua nih tuh. Nah, kalau dilihat dari baterainya, sebentar ya, baterainya itu sama-sama pakai INR 18650. Kalau nggak salah gue pernah punya vape, dan vape gue juga pakai baterainya yang sama sih, 18650 tipenya. Nah, cuman kalau untuk yang ViewTech memang baterainya 4, tapi masing-masing baterai itu cuma 2200 mAh, sedangkan satunya ini kalau untuk yang si Zhiyun Webuild S ini di 2600 mAh. Nah, secara ketahanan baterai sih so far gue nggak pernah pakai yang nge-push seharian full, belum pernah. Tapi gue rasa kedua gimbal ini ketahanan baterainya sama-sama kuat ya, jadi nggak terlalu signifikan banget. Cuman kalau misalkan memang nanti kedepannya akan dipakai untuk seharian, kayaknya si Webuild S ini harus punya baterai cadangan at least minimal 2 lagi gitu. Nah, yang berikutnya dari masih fisik, ukurannya kan memang lebih tinggi si AK2000. Nah, jadi sebenarnya untuk dibawa-bawa Webuild S ini gue lebih suka, karena kalau kita copot kaki tiganya itu lebih ringkes, lebih pendek, dibawa di ransel juga oke. Bahkan tas kamera yang nggak ada slot buat penyimpanan gimbalnya pun masih masuk gitu di dalamnya. Dan terus yang gue suka lagi dari Webuild S itu dia setiap motor itu ada penguncinya. Nih, ada penguncinya di sini di setiap motor ya, 1, 2, terus ada 3 di sini. Itu bikin kalau kita lagi nyimpen dan mau ngambil itu dia nggak kemana-mana, si motornya nggak bergerak ke kanan kiri gitu. Jadi gua rasa ini fitur yang sangat bagus dari Webuild S.
Sedangkan kalau dibandingin dengan Vayu, ini dia nggak punya pengunci motor sama sekali. Jadi tuh kalau dibawa dia akan lari-lari gitu ini motornya. Jadi kalau disimpan atau lagi dibawa juga memang rada kurang ya. Tapi ya di luar dari itu, AK2000 ini memang jauh lebih duluan keluarnya. Sedangkan Webuild S ini masih lebih baru gitu ya. Dan mungkin seingat gue juga, gue dulu pernah pakai Zion yang tipe-tipe seangkatan sama AK2000, memang mereka belum ada mikirin si pengunci motor ini. So dalam hal ini Webuild S memang lebih unggul ya untuk ya kekinian gitu. Udah gitu nggak cuman mengunci motor ini kemudahan dibawa-bawa ya menurut gue, karena pada saat kita balancing pertama kali untuk taruh kamera di atas ini, itu pengunci motor itu berfungsi ngebantu banget gitu. Nah biasanya kan kalau misalkan untuk balancing ini, yang pertama kali di balancing adalah dua motor utama ini, dua motor utama yang ini dan yang ini. Jadi ini bisa di unlock dulu, dua-duanya bisa di unlock. Nah terus biasanya gue balancing untuk depan belakang dulu kan. Jadi ini yang motor yang ketiga tuh nggak goyang kanan kiri gitu loh. Jadi lebih enak ya. Terus jadi gue balancing ini, terus balancing yang ininya. Nah terakhir baru kalau misalkan dua ini udah oke, baru gue balancing yang ketiga tuh, motor yang ini. Nah gitu. Jadi menurut gue ini emang sangat membantu banget lah gitu. Dan pengunci motor ini nggak cuman di posisi awal, kan tadi posisi awal begini ya, dia nggak cuman ngunci begitu aja, dia juga bisa ngunci posisi yang lain kayak gini, misalkan oh ini udah steady jadi ini dikunci, tapi posisinya nggak perlu ngelok gitu loh. Dan motor yang ini pun kalau misalkan posisi kunci itu nggak perlu ke bawah begini, tapi bisa juga dia ngunci di posisi ini tuh gitu. Jadi emang posisi inilah dikunci bisa gitu. Itu keunggulan yang secara fisik ya, secara dilihat gitu sangat-sangat ini sih menurut gue, sangat sangat oke lah fiturnya. Nah lalu yang berikutnya untuk menu-menu pergerakan gimbal, setelah nanti lu bisa lihat detailnya di lu lihat di fitur-fitur masing-masing gimbal. Nah, tapi kalau untuk AK2000 ini, setiap kita ganti mode itu tombolnya itu cuman satu apa dua di sebelah sini. Jadi kalau misalkan kita mau follow mode atau mau fitur apalagi Inception dan lain-lain, itu kita mesti setting dulu di sini. Sedangkan kalau untuk di Webuild S itu dia tombolnya udah disediain kayak follow-nya, terus lock-nya di sini udah ada semua. Terus bahkan FN juga bisa jadi mode sendiri. Terus di sini juga ada POV. POV itu juga kalau dipencet satu kali apa, kalau dipencet dua kali tuh apa fungsinya. Dan di sini juga ada trigger di depan. Itu juga ada follow juga kalau nggak salah. Pokoknya detailnya nanti bisa lihat di deskripsi, gue taruh linknya. Itu gue lihat di tutorial orang luar sih lebih detailnya ya, karena gue sendiri agak jarang nih pakai fitur-fitur itu. Gue rata-rata gue hanya pakai untuk yang standar banget gitu. Nah selanjutnya adalah kedua gimbal ini itu bisa dikonek ke aplikasinya, dan dari aplikasi itu nanti akan bisa connect juga antara gimbal dan kamera, tergantung tipe kameranya, via Bluetooth kalau nggak salah. Jadi mungkin record atau capture-nya bisa dari si tombol-tombol ini kan ada tombol nih, ada tombol record, ada masing-masing tuh ada tombol record sama ada tombol buat capture foto. Kalau misalkan udah di-connect via Bluetooth atau via Wi-Fi, itu kita bisa record dan capture foto lewat sini, lewat tombol-tombol ini. Nah ini gue satu lagi mau informasiin, kemarin itu kayaknya Zion itu lagi ada promo. Jadi setiap pembelian Webuild S atau Webuild S Pro atau Webuild S Plus itu
dapat follow focus nih, follow focus motor nih, bisa kelihatan nggak? Follow focus motor gratis. Ini kalau nggak salah belinya juga, kalau beli mah lumayan mahal sih. Nah, follow focus motor itu nanti buat kita yang pakai lensa manual. Nih gue juga pakai lensa manual. Ini sih pakai lensa manual buat Nikon punya, gue pakai. Nah, kalau kita pakai lensa manual buat syuting, follow focus inilah yang akan membantu kita untuk focusing dengan memutar si ini, apa namanya ya, buletan ini, gue bingung nyebutnya apa namanya lah pokoknya. Nah, sekalian aja ya kita lihat ya isinya apa. Karena ini gue juga belum coba sih. Ini VU. Oh iya, VU juga sebenarnya punya sih motor buat focusing. Tapi gue nggak punya sih. Ini juga gue karena gue dapet aja gratis. Jadi ya udah, nanti coba dipakai. Jadi selama ini kalau gue pakai lensa manual ya gue focusing dulu, baru gue moving ke objek gitu. Nah, ini buka, isinya buku panduan yang udah pasti nggak kepake. Tuh, ini isinya tuh ada motornya, follow focus atau zoom controlnya ya. Nanti cara pasangnya juga bisa di mount di bagian depan sih, harusnya ada. Oke, jadi untuk follow focus motor ini mungkin gue akan bikin videonya, tutorialnya di video yang lain kali ya, karena emang video ini sebenarnya khusus gue untuk ngebandingin si AK2000 dengan Webuild S, tapi versi gue ya. Jadi kalau misalkan emang punya pendapat lain atau ada yang salah dari bandingan gue, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Itu aja. Oke, sekian dulu dari gue. Seperti biasa, always be grateful for what you have. Ciao.